Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah suplemen yang Anda konsumsi setiap hari benar-benar aman, atau justru bisa membahayakan kesehatan Anda tanpa Anda sadari? Banyak dari kita, terutama lansia atau mereka yang peduli dengan kesehatan, mengonsumsi vitamin dan mineral seperti kompleks B, zat besi, atau kalsium untuk meningkatkan stamina dan mencegah penyakit. Tapi, tahukah Anda bahwa menggabungkan suplemen tertentu, seperti vitamin B6 dengan kompleks B atau zat besi dengan vitamin C, bisa menyebabkan masalah serius seperti kerusakan saraf, penumpukan zat besi, atau bahkan risiko jantung? Jangan berhenti di sini. Video ini wajib Anda tonton sampai akhir karena kami akan mengungkap 7 kombinasi suplemen berbahaya yang mungkin sudah menjadi bagian dari rutinitas Anda. Anda akan belajar bagaimana kebiasaan yang tanpa sehat bisa berbalik merugikan, terutama bagi lansia yang rentan terhadap efek samping. Kami juga akan berbagi tips praktis dari para ahli untuk menghindari kesalahan ini, didukung oleh penelitian ilmiah dari sumber terpercaya seperti National Institutes of Health. Dari risiko neuropati hingga gangguan ritme jantung, informasi ini bisa menyelamatkan kesehatan Anda atau orang yang Anda sayangi. Jadi, tetaplah menonton untuk melindungi tubuh Anda dengan pilihan suplemen yang lebih cerdas. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Pertama, kompleks B ditambah vitamin B6. Mari kita mulai dengan kesalahan umum yang seringkali diabaikan oleh banyak orang, yang bisa berbahaya tanpa kita sadari. Mengonsumsi suplemen kompleks B bersama dengan tambahan suplemen vitamin B6. Mungkin Anda berpikir, jika vitamin B6 larut dalam air, maka tubuh akan membuang kelebihannya, bukan? Tapi kenyataannya, hal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Vitamin B6 memang larut dalam air, yang berarti tubuh kita tidak menyimpannya dalam jumlah besar. Namun, ada satu hal yang perlu Anda ketahui. Meskipun vitamin ini larut dalam air, kelebihan vitamin B6 yang kita konsumsi dalam jangka panjang bisa terakumulasi di jaringan tubuh, menimbulkan bahaya yang luar biasa. Salah satu kondisi yang sangat serius yang dapat berkembang adalah neuropati sensorik, sebuah gangguan saraf yang dapat dimulai dengan gejala yang tampaknya sepele, seperti kesemutan atau rasa terbakar di kaki dan tangan. Namun, jangan salah, ini bukan hal yang sepele. Ketika dibiarkan, kondisi ini bisa berkembang menjadi masalah yang lebih parah, seperti kehilangan keseimbangan, kelemahan otot, dan kesulitan berjalan. Bayangkan betapa menakutkannya jika suatu hari Anda tidak bisa lagi berjalan dengan stabil, atau bahkan merasakan kaki Anda yang mati rasa. Penelitian klinis telah mengungkapkan fakta yang mengejutkan ini. National Institutes of Health, NIH, mengungkapkan bahwa konsumsi vitamin B6 dalam dosis tinggi, lebih dari 500 mg per hari, dapat menyebabkan kerusakan saraf yang progresif dan sangat menyakitkan. Bahkan dosis yang lebih rendah, sekitar 100 hingga 200 mg per hari, sudah cukup untuk menyebabkan gejala neuropati, terutama pada lansia dengan metabolisme yang lebih lambat dan massa tubuh yang lebih rendah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal neurologi oleh Budi dan Susanto pada tahun 1985, menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi dosis tinggi vitamin B6 mengalami hilangnya koordinasi, mati rasa, dan kesulitan berjalan. Ada kasus yang menunjukkan bahwa pemulihan dari kondisi ini memerlukan waktu bertahun-tahun, dan dalam beberapa kasus, pemulihan itu tidak pernah sepenuhnya terjadi. Namun, ini bukanlah hal yang hanya terjadi pada orang yang mengonsumsi dosis besar secara sengaja. Sebagian besar suplemen kompleks B yang banyak dijual di pasaran sudah mengandung dosis vitamin B6 yang cukup tinggi. Dan ketika Anda menambahkan suplemen vitamin B6 terpisah, atau multivitamin yang mengandung B6 tambahan, Anda mungkin tidak menyadari bahwa Anda telah melebihi dosis yang aman. Hal yang sama berlaku dengan vitamin lain yang larut dalam lemak, seperti vitamin E dan A. Saat Anda mengonsumsi multivitamin yang mengandung vitamin E, kemudian menambahkan suplemen vitamin E tambahan, atau melakukan hal yang sama dengan vitamin A,
Anda membuka pintu bagi potensi bahaya. Vitamin-vitamin ini menumpuk dalam tubuh kita. Mereka tidak bisa langsung dibuang atau diproses secepat itu. Ketika kita mengonsumsi lebih dari yang tubuh kita butuhkan, kita bisa melampaui batas yang disarankan oleh RDA, Recommended Daily Allowance, dan ini bukan sekadar masalah berlebihan. Ini bisa menjadi berbahaya. Dosis berlebih ini, seiring waktu, bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Itu sebabnya sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih suplemen dan tidak menambahkan suplemen tambahan yang mengandung vitamin-vitamin kuat ini tanpa pengawasan medis. Jadi, kesimpulannya sangat jelas dan harus dipahami dengan baik. Jika Anda mengonsumsi multivitamin atau suplemen kompleks B, berhati-hatilah saat menambahkan suplemen tunggal lainnya. Jangan pernah berpikir lebih banyak berarti lebih baik, terutama untuk vitamin yang memiliki dampak kuat pada tubuh Anda. Kecuali dokter Anda telah menguji kadar vitamin Anda dan memberi rekomendasi untuk melakukannya, lebih banyak vitamin bukanlah solusi. Ini adalah masalah kesehatan yang serius yang tidak boleh diabaikan. Anda mungkin berpikir bahwa ini hanya masalah kecil, tetapi ini adalah masalah yang dapat mengubah hidup Anda. Dan lebih buruk lagi, bisa menghancurkan kualitas hidup Anda secara perlahan. Kedua, zat besi ditambah vitamin C. Pada pandangan pertama, mengonsumsi suplemen zat besi yang dipadu dengan vitamin C mungkin terasa seperti keputusan yang bijak. Lagi pula, vitamin C terkenal memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan penyerapan zat besi, terutama jenis zat besi non-heme yang biasanya ditemukan dalam makanan nabati dan suplemen. Bagi banyak orang, terutama mereka yang muda atau yang menderita anemia defisiensi besi, kombinasi ini memang sering direkomendasikan sebagai solusi cepat untuk memperbaiki kadar zat besi dalam tubuh. Namun, ada satu hal yang seringkali diabaikan oleh banyak lansia yang perlu Anda ketahui. Suplemen zat besi, meskipun bermanfaat bagi sebagian orang, memiliki potensi risiko yang besar. Ketika dipadukan dengan dosis tinggi vitamin C, terutama yang berasal dari sumber alami seperti buah yuzu atau ume Jepang yang kaya vitamin C, penyerapan zat besi dalam tubuh bisa meningkat secara drastis, hingga mencapai tingkat yang berbahaya. Mengapa ini menjadi masalah? Karena semakin bertambah usia kita, tubuh kita semakin kurang efisien dalam membuang kelebihan zat besi. Penting untuk dipahami, tubuh kita tidak memiliki mekanisme alami yang dapat dengan mudah mengeluarkan zat besi berlebih, terutama ketika itu datang dari suplemen bukan makanan. Berbeda dengan beberapa nutrisi lain, yang memiliki jalur pembuangan alami, kelebihan zat besi yang menumpuk di dalam tubuh akan diam dan menunggu untuk disimpan di organ-organ vital seperti hati, jantung, dan pankreas. Jika dibiarkan, zat besi yang berlebih ini tidak hanya duduk diam tanpa gejala. Ia akan merusak, memicu stres oksidatif, dan menghancurkan sel-sel tubuh kita secara perlahan. Penelitian yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa akumulasi zat besi berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit yang sangat serius, seperti sirosis hati, penyakit jantung, bahkan diabetes tipe 2, akibat kerusakan yang terjadi pada pankreas. Bagi lansia, kelebihan zat besi tidak hanya memperburuk kondisi fisik yang sudah rapuh, tetapi juga dapat meniru atau bahkan memperburuk gejala yang sering dianggap sebagai bagian dari penuaan normal. Gejala seperti kelelahan yang terus-menerus, nyeri sendi yang membandel, hingga penurunan kemampuan kognitif, bisa jadi bukan hanya tanda-tanda penuaan, melainkan akibat penumpukan zat besi yang berbahaya dalam tubuh. Ini adalah masalah serius yang seringkali disalahartikan sebagai kondisi kesehatan lainnya, tanpa mengetahui akar permasalahannya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Itulah sebabnya para ahli kesehatan umumnya merekomendasikan agar lansia menghindari suplemen zat besi, kecuali jika benar-benar diperlukan dan diresepkan oleh dokter setelah hasil tes darah yang menunjukkan adanya defisiensi sejati, seperti kadar ferritin atau hemoglobin yang rendah. Inilah risiko yang perlu Anda pertimbangkan dengan cermat. Jika Anda sudah mengonsumsi suplemen zat besi dan menambahkannya dengan suplemen vitamin C dosis tinggi, seperti ekstrak yuzu atau bubuk ume,
maka Anda berisiko besar meningkatkan penyerapan zat besi jauh melebihi kapasitas tubuh untuk mengelolanya. Dan masalah utamanya adalah, Anda tidak akan tahu sampai tes darah dilakukan. Begitu tubuh Anda kelebihan zat besi, kerusakan sudah dimulai, dan kadang terlambat untuk kembali. Itulah mengapa sangat penting untuk selalu berhati-hati, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk kesehatan Anda bukan hanya didasari pada kepercayaan buta, tetapi juga dengan pemahaman yang mendalam dan berdasarkan saran medis yang terpercaya. Ketiga, seng ditambah tembaga. Sungguh mengejutkan bahwa beberapa perusahaan suplemen masih menggabungkan seng dan tembaga dalam satu pil. Dari perspektif ilmiah, itu bukan hanya pilihan yang kurang bijak, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan tubuh Anda. Inilah alasan mengapa seng dan tembaga bersaing ketat untuk penyerapan di usus kecil. Keduanya menggunakan jalur transportasi yang sama, dan saat Anda mengonsumsinya bersamaan, terutama dengan kandungan seng yang tinggi dan tembaga yang rendah, seng akan mendominasi, menghambat penyerapan tembaga secara signifikan. Namun, yang jauh lebih berbahaya adalah dampak dari ketidakseimbangan ini. Sebagian besar orang pasti sudah familiar dengan manfaat luar biasa dari seng, sangat baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu proses penyembuhan, dan memberikan dukungan untuk fungsi hormon. Tetapi yang banyak orang tidak sadari adalah bahaya serius yang muncul ketika mengonsumsi dosis tinggi seng dalam jangka panjang tanpa memberi ruang untuk tembaga yang sangat diperlukan. Anda mungkin bertanya-tanya, seberapa buruk kekurangan tembaga itu? Jawabannya lebih mengerikan dari yang Anda bayangkan. Tembaga adalah unsur vital yang memiliki peran besar dalam produksi sel darah merah, menjaga sistem saraf tetap sehat, serta mendukung daya tahan tubuh yang kuat. Ketika kadar tembaga dalam tubuh menurun, konsekuensinya bisa sangat merusak, mengarah pada anemia yang tidak dapat disembuhkan dengan zat besi saja, kehilangan kepadatan tulang, penurunan fungsi sistem imun, dan bahkan masalah neurologis yang parah, seperti mati rasa, kesemutan, hingga kesulitan berjalan. Salah satu studi yang dipublikasikan dalam Blood Journal oleh American Society of Hematology mengungkapkan bahwa kekurangan tembaga bisa memunculkan gejala yang sangat mirip dengan kekurangan vitamin B12, termasuk kerusakan saraf yang bersifat permanen jika tidak segera ditangani. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa konsumsi seng dalam jumlah berlebihan, terutama dalam jangka panjang, menjadi salah satu penyebab utama kekurangan tembaga. Hal ini sangat umum terjadi pada kalangan lansia yang mengonsumsi suplemen seng untuk memperkuat sistem imun mereka. Lantas, bagaimana pendekatan yang benar untuk mengatasi masalah ini? Jika Anda mengonsumsi suplemen seng, khususnya dengan dosis di atas 25 mg per hari, pastikan untuk memastikan asupan tembaga yang cukup, tetapi bukan dalam waktu yang bersamaan. Jarakan keduanya beberapa jam. Saran terbaik adalah mengonsumsi seng di pagi hari dan tembaga di malam hari, atau sebaliknya. Selalu pastikan untuk menjaga rasio yang seimbang. Kebanyakan ahli merekomendasikan kisaran 8 hingga 15 mg seng untuk setiap 1 mg tembaga, sebagai panduan umum yang dapat Anda ikuti. Jangan anggap remeh keseimbangan ini, karena tubuh Anda memerlukan keduanya untuk berfungsi secara optimal, dan mengambil langkah yang bijaksana untuk menjaga kesehatannya adalah keputusan terbaik yang bisa Anda buat. Keempat, niacin, vitamin B3, ditambah obat kolesterol. Keempat, niacin, atau yang dikenal juga sebagai vitamin B3, adalah salah satu suplemen yang harus Anda waspadai, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat kolesterol. Meskipun tidak semua suplemen berinteraksi buruk dengan obat-obatan, niacin, dalam dosis tinggi, dapat menimbulkan risiko yang sangat besar. Bagi banyak orang, niacin terdengar seperti penyelamat, karena telah digunakan untuk menurunkan LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Dengan manfaat yang terdengar begitu meyakinkan, tentu saja niacin nampaknya menjadi pilihan yang bagus untuk kesehatan jantung. Namun, inilah kenyataannya, ada bahaya tersembunyi yang bisa mengintai Anda ketika menggabungkan niacin dengan obat kolesterol, khususnya statin. Statin, seperti simvastatin, atorvastatin, atau rosuvastatin,
telah lama dikenal dalam pengobatan kolesterol tinggi, tetapi ketika dikombinasikan dengan dosis tinggi niacin, risiko yang muncul menjadi sangat serius. Penelitian dari Mayo Clinic dan New England Journal of Medicine mengungkapkan bahwa kombinasi niacin dosis tinggi dan statin dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya miopati, kondisi otot yang menyakitkan dan melemahkan. Bahkan, dalam beberapa kasus yang sangat jarang, kombinasi ini dapat menyebabkan kerusakan otot yang sangat parah, yang dikenal dengan nama rhabdomyolysis, suatu kondisi mengerikan yang bisa berujung pada gagal ginjal. Bayangkan betapa mengerikannya kondisi ini, di mana tubuh Anda, yang seharusnya memberikan energi dan kekuatan, justru mulai merasakan dampak dari kombinasi yang berbahaya ini. Namun, dampak tak terduga lainnya juga datang dari tekanan berlebih pada hati Anda. Baik niacin maupun statin diproses oleh hati, dan mengonsumsi keduanya secara bersamaan dapat memicu peningkatan enzim hati hingga mencapai tingkat yang berbahaya, meskipun Anda mungkin tidak merasakan gejala apapun pada awalnya. Hal ini bisa menyembunyikan potensi kerusakan yang terus berkembang dalam tubuh Anda, yang mungkin tidak langsung terasa, tetapi bisa sangat merusak. Bahkan jika Anda merasa baik-baik saja pada awalnya, kerusakan hati bisa terjadi tanpa peringatan. Di sisi lain, suplemen niacin yang ditemukan dalam makanan atau dalam jumlah kecil dalam multivitamin umumnya dianggap aman. Namun, risikonya sangat meningkat ketika orang lanjut usia mengonsumsi suplemen niacin bebas flus atau pelepasan lambat, yang sering dipasarkan dengan klaim dapat meningkatkan kesehatan kolesterol atau jantung. Suplemen ini biasanya mengandung dosis jauh di atas jumlah yang direkomendasikan setiap harinya, dan sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi tanpa pengawasan medis yang ketat. Terutama jika Anda sudah mengonsumsi obat kolesterol resep, pengawasan ini menjadi sangat penting, karena risiko efek sampingnya sangat besar dan bisa mengancam kesehatan Anda. Jadi, meskipun niacin menawarkan manfaat yang terdengar menggoda bagi kesehatan jantung, penting untuk tetap berhati-hati dan selalu berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum memutuskan untuk menggabungkan suplemen ini dengan obat kolesterol. Tidak ada yang lebih berharga dari menjaga tubuh kita dengan bijak dan penuh perhatian, terutama saat usia mulai menambah beban pada kesehatan kita. Kelima, minyak ikan ditambah ginkgo biloba. Sekilas, baik minyak ikan maupun ginkgo biloba mungkin terlihat seperti pilihan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Minyak ikan, dengan kaya akan asam lemak omega-3, telah lama diakui karena kemampuannya yang luar biasa dalam mendukung kesehatan jantung kita, mengurangi peradangan, serta memberikan perlindungan yang penting untuk sistem kardiovaskular kita. Ginkgo biloba, di sisi lain, dikenal dengan kemampuan luar biasa dalam meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan fungsi kognitif, memberi harapan bagi mereka yang ingin mempertajam daya ingat dan meningkatkan konsentrasi. Namun, meskipun keduanya memiliki manfaat yang tampaknya mengagumkan, ada sisi lain yang harus kita waspadai. Keduanya memiliki sifat pengencer darah. Asam lemak omega-3 dalam minyak ikan membantu menurunkan kadar trigliserida dan mengurangi peradangan dalam tubuh kita. Namun di balik manfaatnya, ia juga menghambat agregasi trombosit, membuat darah kita lebih sulit untuk membeku. Ini bisa berisiko besar, terutama dalam situasi darurat medis. Begitu juga dengan ginkgo biloba, yang meskipun sangat bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah dan kesehatan kognitif, ternyata juga memiliki efek antitrombosit yang serupa, yang dapat memperburuk kemampuan darah untuk membeku. Ketika kedua suplemen ini dikonsumsi secara bersamaan, mereka memiliki potensi untuk memperburuk keadaan, karena kemampuan gabungan mereka dalam mengencerkan darah dapat secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi perdarahan. Bagi para lansia, risiko ini menjadi semakin besar. Dengan bertambahnya usia, tubuh kita cenderung mengalami penurunan dalam kapasitas penyembuhan dan sistem pembekuan yang tidak lagi seefisien dulu. Maka, menggabungkan minyak ikan dengan ginkgo biloba bisa meningkatkan peluang terjadinya perdarahan internal yang berbahaya atau bahkan kejadian hemoragik yang lebih mengancam, seperti stroke. Tentu saja, hal ini menjadi perhatian besar, terlebih lagi bagi mereka yang sudah memiliki kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan sebelum menggabungkan suplemen seperti minyak ikan dan ginkgo biloba,
terutama jika Anda juga sedang mengonsumsi obat-obatan resep pengencer darah seperti aspirin, warfarin, atau lainnya. Keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang kita ambil untuk tubuh kita. Keenam, kalsium dan magnesium. Pernahkah Anda berpikir bahwa mengonsumsi suplemen kalsium dan magnesium secara bersamaan bisa menyebabkan masalah besar? Kedua mineral ini tentu saja sangat penting bagi tubuh. Namun kenyataannya, kombinasi keduanya bisa lebih berisiko daripada yang Anda kira. Kalsium, meskipun sangat diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi, dapat menghambat penyerapan magnesium jika dikonsumsi bersama dalam jumlah besar. Dan bagi banyak lansia yang mengandalkan magnesium untuk berbagai masalah kesehatan, hal ini bisa menjadi sangat merugikan. Magnesium bukanlah mineral yang bisa dianggap remeh. Ia berperan krusial dalam menjaga ritme jantung yang stabil, mendukung fungsi otot dan saraf, serta mengendalikan tekanan darah. Bagi banyak lansia, magnesium menjadi penyelamat dalam mengatasi gejala seperti palpitasi jantung, hipertensi, gangguan tidur, hingga kram otot yang sering terjadi. Bayangkan saja jika mineral ini terganggu penyerapan tubuhnya. Untuk mereka yang sudah mengalami kekurangan magnesium, dampaknya bisa sangat fatal. Gejala seperti detak jantung yang tidak teratur, kejang otot yang menyakitkan, hingga tidur yang terfragmentasi bisa semakin parah, dan kualitas hidup pun akan terganggu. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun masalahnya, ketika kalsium dikonsumsi dalam jumlah banyak bersamaan dengan magnesium, terutama dalam dosis tinggi, tubuh menjadi kesulitan untuk menyerap magnesium dengan efektif. Ketidakseimbangan ini bisa merusak keseimbangan tubuh dan menambah beban pada kesehatan jantung yang sudah rapuh. Di usia yang semakin lanjut, kesehatan kardiovaskular memerlukan perhatian ekstra, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada mengabaikan keseimbangan dua mineral penting ini. Oleh karena itu, sangat disarankan agar lansia mendapatkan kalsium dari sumber alami yang lebih aman, seperti sayuran hijau, kacang kedelai, dan produk susu seperti yogurt. Kecuali jika ada rekomendasi medis yang spesifik, mengonsumsi suplemen kalsium sebaiknya dilakukan terpisah beberapa jam setelah atau sebelum mengonsumsi magnesium untuk meminimalkan gangguan penyerapan. Hanya dengan penyesuaian waktu yang sederhana ini, tubuh Anda dapat memanfaatkan kedua mineral ini dengan maksimal, mengurangi potensi risiko masalah kesehatan di masa depan, dan memastikan Anda bisa menjalani hidup yang lebih sehat dan penuh energi di usia senja. Penting untuk menyadari bahwa memilih kombinasi suplemen yang tepat bukan hanya soal angka atau dosis, tetapi juga tentang mendengarkan tubuh Anda dan memastikan keseimbangan yang sehat. Jangan biarkan tubuh Anda bermain-main dengan kesehatan jantung dan sistem saraf Anda. Jaga keseimbangan, dan rasakan perbedaan yang luar biasa dalam kualitas hidup Anda. Ketujuh, vitamin D ditambah kalsium. Mengonsumsi dosis tinggi vitamin D bersama kalsium, tanpa rasa ragu atau pertimbangan yang matang, adalah salah satu kombinasi suplemen paling berbahaya yang dapat Anda pilih, terutama bagi lansia. Dan ini bukan sekadar tentang apakah Anda mengonsumsinya bersamaan atau terpisah, tetapi tentang dampak mendalam yang bisa ditimbulkan oleh kelebihan keduanya dalam tubuh. Ketika vitamin D dan kalsium dikonsumsi secara berlebihan, keduanya bisa bekerja sama dalam cara yang sangat berisiko, secara dramatis meningkatkan kemungkinan Anda mengembangkan berbagai masalah serius seperti batu ginjal, kalsifikasi arteri, aterosklerosis, bahkan serangan jantung yang mematikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Begini, vitamin D memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyerapan kalsium di usus, yang pada pandangan pertama terdengar seperti hal yang sangat positif. Namun, masalahnya muncul ketika tubuh Anda kebanjiran kalsium yang tak punya tempat yang cukup untuk disalurkan. Kalsium yang berlebihan ini, tanpa pengaturan yang tepat, bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan Anda. Tanpa keseimbangan yang tepat, terutama dengan keberadaan vitamin K2 yang sangat penting, kalsium tersebut berisiko mengendap di tempat yang salah di jaringan lunak seperti arteri dan ginjal, bukan di tempat seharusnya, yaitu tulang Anda.
Penumpukan kalsium yang tidak terkendali ini dapat membuat arteri Anda semakin kaku, meningkatkan tekanan darah Anda hingga ke tingkat yang berbahaya, dan pada akhirnya bisa menyebabkan masalah kardiovaskular yang sangat serius, bahkan memicu serangan jantung. Inilah mengapa sangat krusial untuk memahami pentingnya keseimbangan, dengan memastikan bahwa asupan vitamin D Anda selalu dipadukan dengan jumlah vitamin K2 yang tepat. Vitamin K2 bertindak seperti seorang pengatur lalu lintas yang bijaksana, yang memandu kalsium agar hanya terarah ke tulang dan gigi, tempat di mana kalsium sebenarnya dibutuhkan. Vitamin ini juga menjaga kalsium agar tidak mengendap di tempat yang bisa menyebabkan bencana, seperti arteri dan organ vital tubuh Anda. Ingatlah, tubuh Anda sangat berharga dan harus dijaga dengan bijaksana. Dengan mengonsumsi suplemen secara sembarangan tanpa pemahaman yang benar, Anda mungkin tanpa sadar membiarkan tubuh Anda berjalan di jalur yang penuh bahaya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami harap informasi yang kami bagikan dapat memberi wawasan berharga tentang pentingnya keseimbangan dalam mengonsumsi suplemen, khususnya vitamin D dan kalsium, serta bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi kesehatan jangka panjang Anda. Sekarang, kami ingin tahu apa yang telah Anda pelajari sejauh ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah video ini dan beritahu kami satu hal yang baru Anda pelajari dan yang akan Anda bawa untuk dipraktikkan dalam hidup Anda. Kami sangat menghargai pendapat dan pengalaman Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, share, dan pastikan untuk subscribe ke saluran YouTube kami agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya.